Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Satyadi Pamudi SE selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Kebanksentralan dan Manajemen Keuangan Bank. Dan tak lupa teman-temanku yang kubanggakan. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sayyidatina Fatimatu Zahra dengan nomor NIM 2161206006, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Di sini, saya akan memberikan informasi kepada kalian semua tentang dampak dan manfaat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Langsung saja, kita simak videonya. Oke, lanjut ke sini. Kita akan membahas tentang dampak dan juga manfaat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi adalah konsep kunci dalam ilmu ekonomi yang merujuk pada peningkatan nilai produk domestik bruto atau PDB di suatu negara selama periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui berbagai indikator seperti PDB, tingkat pengangguran, inflasi, dan juga investasi. Pertumbuhan ekonomi memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, distribusi pendapatan, dan juga perkembangan sosial. Nah, menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi akan mengalami kemajuan yang besar dalam masyarakat yang menghargai dan mendorong individu untuk mengeksplorasi penemuan-penemuan baru. Nah, kemudian tentang faktor penyebab pertumbuhan ekonomi. Itu ada 4. Yang pertama itu ada investasi. Investasi ini tuh merupakan faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, investasi yang dimaksud adalah investasi dalam infrastruktur, industri infrastruktur, serta sektor teknologi. Investasi ini dapat berupa investasi dari dalam maupun luar negeri. Kemudian yang kedua itu ada pertumbuhan populasi yang berkelanjutan. Ketika pertumbuhan populasi cukup stagnan, maka pertumbuhan ekonomi dapat menurun. Namun, jika pertumbuhan ekonomi populasi tetap berkelanjutan, maka pertumbuhan ekonomi juga dapat meningkat. Kemudian yang ketiga itu ada produktivitas yang tinggi. Produktivitas yang tinggi dari sebuah negara atau wilayah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Nah, hal ini dapat dilihat dari berbagai sektor seperti pertanian, industri, dan perdagangan, dan juga investasi. Kemudian yang keempat, ini ada pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang baik ini tuh juga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, infrastruktur yang lengkap misalnya seperti sistem transportasi yang baik, dan juga mampu memfasilitasi mobilitas barang dan jasa, telekomunikasi yang memadai, hingga sistem sosial yang memadai dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kemudian, selanjutnya, ini ada dampak dan juga manfaat pertumbuhan ekonomi. Ini ada 5 poin ya. Yang pertama itu meningkatkan lapangan kerja atau meningkatkan lapangan pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan dalam hal ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Hal ini karena permintaan barang dan jasa masyarakat akan meningkat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat membuka kesempatan lapangan kerja yang lebih luas. Kemudian yang kedua ada peningkatan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat juga akan mempengaruhi peningkatan pendapatan masyarakat. Jika pertumbuhan ekonomi semakin tinggi, maka semakin banyak pula peluang kerja yang tersedia untuk masyarakat. Selama struktur ekonomi yang dikerjakan oleh masyarakat minim, maka arus kas akan meningkat secara signifikan bagi pendapatan masyarakat. Kemudian yang ketiga, ini ada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang baik juga akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat akan terlihat dalam berbagai bentuk,
antara lain dengan meningkatnya daya beli masyarakat, meningkatkan kesehatan masyarakat, meningkatkan pendidikan, dan juga masih banyak lagi. Kemudian yang keempat, ini ada peningkatan inovasi dan juga teknologi, di mana pertumbuhan ekonomi yang baik ini tuh juga dapat meningkatkan inovasi dan juga teknologi. Hal ini terjadi ketika banyak perusahaan yang mulai mengembangkan teknologi baru untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat. Kemudian yang terakhir, ini ada peningkatan kemampuan menghadapi krisis. Pertumbuhan ekonomi yang baik juga akan membangun suatu negara atau wilayah menghadapi krisis yang terjadi. Hal ini terjadi karena di saat ekonomi yang sedang tumbuh dengan baik, maka negara atau wilayah tersebut memiliki kemampuan dan daya tahan ekonomi yang kuat dan mampu menghadapi perubahan ekonomi global yang terus berubah. Oke, thank you guys. Sudah cukup materi yang saya sampaikan. Juga ada pantun. Padi habis tinggal jerami, bakar dulu hingga bersih supaya presentasiku. Rupanya presentasiku sampai di sini. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan adanya materi dampak dan juga manfaat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.